itu akan dijelaskan di Mutawwalat, ya, kitab-kitab yang lebih luas. Kemudian faslun nawaqidul wudu'i utai pira-pira perkara kang ngerusak wudu atau batalaken wudu. Nawaqidul wudu'i utai pira-pira perkara kang ngerusak akan wudu atau batalaken wudu. Arba'atu asya'a iku papat pira-pira suwiji-wiji. Arba'atu asya'a iku papat pira-pira suwiji-wiji. Perkara-perkara yang dapat merusak wudu, yang dapat membatalkan wudu seseorang itu cuma ada 4. Ada berapa? 4, gak banyak. Harus difahami, harus dihafalkan. Yang membatalkan wudu itu ada 4. Apa saja 4 itu? Al-awwalu utawi kang kawitan, al-khariju iku perkara kang metu. Al-khariju iku perkara kang metu min ahadis sabilaini saking salah sijine dalan loro. Min ahadis sabilaini saking salah sijine dalan loro, min kubulin bayane dalan ngarep, min kubulin bayane dalan ngarep, au duburin utawa dalan buri, au duburin utawa dalan buri. Rihun rupane angin, rihun rupane angin, au ghairuhu utawa liyane rihin, au ghairuhu utawa liyane rihun, illal maniya kejaba mani, illal maniya kejaba mani. Asani utawi kang kaping pindho zawalul akli iku ilange akal. Zawalul akli iku ilange akal binaumin sebab turu, binaumin sebab turu, au ghairihi utawa liyane naum, binaumin sebab turu, au ghairihi utawa liyane naum. Illa qaidin kejaba wong kang lungguh, illa qaidin kejaba wong kang lungguh, mumakkinin kang netepaken, mumakkinin kang netepaken mak ada tahu ing nggon pelungguhane qaid, mumakkinin kang netepaken mak ada tahu ing nggon pelungguhane al apa namanya ing nggon pelungguhane qaidin iku wau minal ardi saking bumi, minal ardi saking bumi. Asalisu tai kang kaping telu iltiqa'u basyaratai rajulin iku tetemune kulit lorone wong lanang. Iltiqa'u basyaratai rajulin iku tetemune kulit lorone wong lanang wal unsalan wong wadon. Kabiraini, kabiraini kang gedhe karone, ajnabiyaini kang liya karone, ajnabiyaini kang liya karone, min ghairi hailin saking tanpa aling-aling, min ghairi hailin saking tanpa aling-aling. Ar-rabi'u tai kang kaping papat masu kubulil adami iku ngepok kubule anak Adam. Masu kubulil adami iku ngepok kubule tegese dalan ngarepe anak Adam
iku ngepok dalan ngarepe anak Adam au halqati duburihi utawa bunder-bundere dubure tegese dalan burine al adami au halqati duburi utawa bunder-bundere dalan burine utawa dubure al adami bibat nirrohati kelawan jerone epek-epek tulisannya ipi-ipi bibat nirrohati kelawan jerone epek-epek au butunil asobi'i utawa jerone piro-piro driji au butunil asobi'i utawa jerone piro-piro driji. Jadi hal-hal yang dapat membatalkan atau merusak wudhu kalian itu ada 4. Yang pertama adalah apa? Al-khariju min ahadis sabilaini, apa saja yang keluar dari salah satu dua jalan, baik itu kubul jalan depan au dubur atau jalan belakang. Baik yang keluar itu biasa, kencing biasanya keluar apa? Kencing biasanya keluar apa? Air kencing. Ini yang keluar bukan air kencing. Habis minum Coca-Cola yang keluar bukan air kencing, tapi yang keluar Coca-Cola. Rupanya ya seperti Coca-Cola, baunya juga Coca-Cola. Tetap membatalkan apa? Membatalkan wudhu. BAB yang keluar apa? Kotoran, iya toh. Ini BAB gak keluar tapi ada cacing yang keluar. Cacing yang ngintip keluar. Aduh, di luar gak nyaman, balik lagi, ya. Balik lagi masuk ke dalam. Apa? Batal wudhunya. Sekalipun yang keluar bukan biasa. Mestinya kan BAB yang keluar kotoran, iya kan? Tinja, iya kan? Nah ini yang keluar bukan sesuatu yang biasa. Atau habis ketelan kelereng. Kemudian BAB yang keluar adalah kelereng. Tetap batal wudhunya. Jadi keluarnya apa saja. Lewat salah satu dari dua jalan tersebut. Sekalipun itu bukan hal yang biasa, tetap membatalkan. Yang biasa membatalkan, apalagi yang tidak biasa saja membatalkan, apalagi yang biasa. Paham? Illal maniyah, yang dikecualikan adalah sperma. Kalau yang keluar itu sperma, maka tidak batal wudhunya. Tapi tidak menjadikan seseorang berhadas kecil, tidak. Tapi seseorang menjadi berhadas besar. Maka seseorang kalau keluar sperma tidak wajib wudhu, tapi wajib mandi. Kemarin sudah disebutkan apa saja mewajibkan mandi, diantaranya adalah keluarnya sperma. Makanya di awal tadi saya jelaskan, ya, ketika seseorang mandi besar dan di dalam mandinya dia tidak melakukan hal yang dapat membatalkan wudhu, maka tidak diperlukan lagi. Artinya sudah cukup dengan mandi besarnya itu, hadas kecilnya pun sudah terangkat. Paham? Saman mari hadas gede, hadas wajib, habis darah haidnya berhenti, mandi wajib. Habis mandi wajib, langsung waktunya jamaah, ikut jamaah. Boleh, padahal belum berwudu. Asalkan apa? Tadi waktu mandi besar tidak melakukan hal-hal yang membatalkan wudu yang ada 4 ini. Bisa dimengerti ya? Kemudian yang kedua adalah hilangnya akal. Hilang akal baik sebab tidur, atau sebab mabuk, atau sebab pingsan, ya. Semua hal yang menjadikan akal seseorang
tidak kembali sadar, hilang kesadarannya, semuanya ini membatalkan wudu. Kecuali orang yang tidur tapi sambil duduk, ya, tidurnya tidak miring, tidak tengkurap, tidak telentang, tapi tidurnya dengan duduk yang mana pantatnya nempel di tanah. Jadi kalau sampai tidur sambil seperti ini, seperti kalian tidur saat ini, ya, pantatnya tidak diangkat. Kalau lututnya diangkat, otomatis pantatnya terangkat. Tapi duduknya yang silo kayak gitu, itu pantatnya masih nempel di tanah, di tempat duduknya, itu tidak membatalkan wudhu sekalipun dia tidur. Ini termasuk pengecualian. Jadi seumpama biasanya malam 27, ya kan, biasanya malam 27 itu kan ada sholat malam, ya kan. Nah itu saman siang nggak tidur, terus ikut acara malam 27-an di pondok, biasanya kan nunggu ijazahan juga, ya kan. Lah itu kemudian ketiduran, nunggu sampai tidur, tapi posisi tidurnya tetap pantatnya nempel di atas lantai, tidak goyang-goyang, tidak terangkat, tidak miring, tidak jatuh, maka wudhunya tetap tidak batal. Artinya statusnya masih dia punya wudhu, masih suci, ya. Karena apa? Karena sekalipun dia tidur, tapi tidurnya dalam posisi duduk. Berbeda kalau tidurnya itu jongkok, dia tidur jongkok, katakanlah ada. Atau tidurnya itu sujud, ada kan orang yang tertidur sambil sujud, iya kan. Pas sujud sholat ini banget ngantuk, sujud sholat, yang lainnya bangun, dia masih saja sujud, gak bangun-bangun. Karena apa? Karena ngantuk yang kebangetan. Gitu. Orangnya datang biasanya. Esa. Ya, kurang dimsame berarti, ya. Ya. Istiqoqah berarti. Kemudian itu yang keberapa? Itu yang kedua, ya. Kemudian yang ketiga, iltiqa wal tiqa ubasyaratai rajulin wa imra'atin. Yang ketiga adalah bertemunya dua kulit laki-laki dan perempuan. Ingat, bertemunya kulit dua laki-laki dan perempuan. Kalau kulit dengan kain tidak batal. Kulit dengan kulit tapi bukan laki perempuan, sama-sama laki-lakinya, sama-sama perempuannya juga tidak batal. Tapi yang membatalkan ini bertemunya kulit dengan kulit antara laki-laki dan perempuan. Ini pun tidak cukup. Kabiro ini yang sama-sama dewasa, bersentuhan kulit dengan kulit laki dan perempuan, tapi yang satunya balita, masih TK, maka tidak batal. Ajnabiyah ini, jadi maksudnya kabiro ini di sini tidak harus sudah balik, ya. Harus kita pahami, kalian pahami. Bersentuhan kulit dengan perempuan, sekalipun belum balik, asalkan sudah dewasa, ukuran orang yang normal, ini si anak ini sudah masuk pada usia di mana lawan jenis sudah melihat dia berparas cantik dan lain sebagainya, sudah menarik lawan jenisnya, maka ini sudah membatalkan wudhu. Anak kelas 6 sekarang gede-gede, ya toh, sekalipun belum balik tapi sudah lawan jenis orang laki-laki ngelihat itu sudah terlihat ada ketertarikan, maka ini ketika bersentuhan kulit dengan anak tersebut, ini berarti sudah membatalkan wudhu. Kemudian ajnabiyah ini, lawan jenis tadi itu artinya orang lain, bukan mahramnya. Seandainya ada pertemuan kulit dengan kulit antara laki dan perempuan, ya, sama-sama dewasanya, tapi bukan orang lain,
sesama mahramnya, seperti menyentuh ibunya, menyentuh kakaknya, menyentuh adiknya, adik kandungnya, maka ini tidak membatalkan wudu. Yang membatalkan itu apabila yang disentuh kulit dengan kulit berlawanan jenis dan dia adalah orang lain. Adik ketemu gede. Paham kan istilah adik ketemu gede, ya kan? Cacak ketemu gede. Cacak ketemu di sekolah, ya. Bersentuhan kulit dengan kulit ini membatalkan wudu. Kapan? Min ghairi hailin, apabila tidak pakai penghalang. Semisal saya menyentuh kepalanya tapi dia pakai kudung, batal apa enggak? Tangan saya enggak pakai penghalang, tapi kulitnya di sini ada penghalangnya, kulit rambut perempuan ini, ya. Apa bukan saya contohkan bukan kepala, karena rambut tidak batal. Bersentuhan rambut dengan rambut tidak batal, atau kulit dengan rambut tidak batal. Semisal saya menyentuh rambut seseorang, perempuan lain, tidak batal wudunya. Atau bersentuhan gigi, untuk mesti api edek dijemok, untuk netok, ya, bukan bibirnya, giginya, maka wudunya tidak batal. Yang membatalkan itu kulit dengan kulit dan tidak ada penghalang. Tidak pakai alas, langsung. Kalau yang disentuh bukan kulit seperti gigi atau menyentuh rambutnya, ini apa? Tidak batal wudunya. Saya bilang urusan wudu ya, bukan urusan yang lainnya. Kalau urusan yang lainnya hukumnya beda lagi. Maksudnya, Pak, bersentuhan dengan kulit istri. Istri itu mahram kalian apa enggak? Istri adalah orang lain yang kamu nikah. Dia itu orang lain kemudian kamu nikahi. Karena kamu nikahi, qabiltu nikaha wa tazwija bil mahril madhkur, yang aslinya orang lain sekarang menjadi halal bagi kalian. Maka menyentuh bersentuhan kulit suami istri ini juga membatalkan wudu. Maka jangan biasakan niru-niru di TV. Senetron di Indosiar atau video-video pendek di TikTok, ya gayanya kayak perempuan pasangan suami soleh dan solihah. Habis salam assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, terus apa? Cium tangan suami. Habis itu, ayo dek kita baca Al-Quran, terus membaca Al-Quran. Ini jenenge wong keplek, paham? Ini akibat ini. Makanya al-jahlu, ya, kebodohan itu akibatnya adalah tidak baik, berbahaya, ya. Akibat ketidaktahuan, mengerikan. Awaqibu wakhimah. Jadi al-jahlu awaqibu adalah wakhimah. Oleh karena itu harus difahami. Kemudian yang keempat adalah masuku bulil adami au halqati duburi bibatni rohati au butunil asobi. Yang keempat adalah memegang kemaluan laki-laki, ya, kemaluan, bukan kemaluan laki-laki, kemaluan manusia, ya, kemaluan manusia atau dubur manusia. Kalau yang disentuh itu kemaluan binatang tidak batal. Yang membatalkan itu memegang kemaluan manusia, sekalipun masih anak kecil, sekalipun punyanya sendiri, ya, kokor gawatel, kokor dewe, sekalipun punyanya sendiri tetap membatalkan. Asalkan kapan membatalkan? Jika menyentuhnya, memegangnya menggunakan telapak tangan ini, bagian dalam, atau jari-jari bagian dalam. Ini namanya roha, telapak tangan bagian dalam ini. Kalau menyentuh pakai ini, maka wudhunya batal. Memegang kemaluan pakai ini, nyawi'i punya anak balita, nyawi'i kemudian megang pakai telapak tangan bagian ini, batal
wudunya. Memegang kemaluannya sendiri atau kemaluan orang lain batal. Paham ya? Jadi kalau tadi kan bersentuhan sesama mahram kan gak batal, tapi untuk kemaluan ini membatalkan sekalipun punyanya sendiri atau bagian dalam jari-jari. Ini yang namanya bagian dalam jari-jari. Ini yang membatalkan. Kalau menggunakan telapak tangan atau jari-jari bagian luar, ini tidak batal. Sampean besok punya anak, kemudian anaknya habis pipis atau BAB lalu dibersihkan pakai telapak tangan bagian luar, ini tidak batal wudunya. Bisa difahami itu ya. Lah untuk membedakan mana telapak tangan atau jari-jari yang dalam maupun yang luar dengan cara ditempelkan. Begini, kedua telapak tangan ditempelkan, terus direnggangkan. Habis direnggangkan, ya. Ini bagian yang tidak nampak, ini berarti bagian dalam. Jadi kedua dipertemukan begini, ditempelkan, bagian yang tidak nampak, ini berarti bagian dalam. Sehingga samping-samping ini yang nampak ini adalah bagian luar. Kalau menyentuh pakai yang ada di samping-samping jari-jari ini tidak membatalkan. Begitu juga ibu jari dibalik seperti ini. Bagian yang tidak nampak ini berarti bagian dalam, yang nampak bagian luar. Maka yang membatalkan adalah memegang dengan telapak tangan atau jari-jari bagian dalam. Bisa difahami? Faslun man intaqadha wudu'uhu